Tetap fokus dan jangan dengerin omongan orang. Lebih baik lagi, harus lebih leluasa lagi. Persiapin diri lo sebaik mungkin. Lebih banyak bertanya lah. Apa sih pas photoshoot Beyond Ecos waktu itu, karena pas itu kami tuh udah kayak kenal satu sama lain, udah kayak deket, padahal itu baru berapa minggu kenal kayak gitu. Cara mereka men-treat aku sih yang ngebuat aku tuh merasa dianggap gitu, merasa dibutuhin dan merasa aku tuh bagian dari mereka. Makan bareng-bareng di ruangan, jadi itu aku ngerasa kayak aku dirangkul banget sama Kak Nada selaku head, ada Kak Pipit juga, Kak Raja, dan dari experience batch 3 juga. Apa ya? Karena aku udah milih di sini, jadi aku harus nyelesainnya sampai habis, dan juga keinginan aku bisa kerja di kreatif kayak gitu. Jadi mau nggak mau, meskipun sebelumnya aku pikiran buat stop, tapi ya udah aku tetap lanjut. Apa yang sudah aku mulai itu harus dituntaskan. Dimana aku kemain itu memang hal untuk mencari sebuah pengalaman dan juga banyak untuk belajar, dan aku nggak mau jadi orang-orang yang pecundang atau yang pengecut yang belum selesai. Itu harus meninggalkan sesuatu yang sudah dimulai. Ke head aku sendiri yaitu Kak Nada, apalagi aku ini kan dari main experience, jadi kalau ada masalah apa-apa, ada cerita, aku cerita ke Kak Nada, dan Kak Nada juga berikan feedback yang baik juga. Kak Nada ngasih saran dan solusi buat masalah yang aku jalani. Di produksi ada seorang namanya Kak Anca gitu, yang masih nerima aku di bawah dan juga menjadi mentor yang penting, baik bukan dari persoalan pekerjaan, yang dimana saya banyak banget atas kesalahan-kesalahan mungkin di main, tetapi dia nggak berhenti-hentinya untuk ngingatin saya untuk bisa, untuk berubah biar lebih baik lagi. Ada. Waktu itu aku takut ngomong, aku ngerasa itu tuh kesalahan besar karena aku takut ngomong. Jadi komunikasi aku tuh jelek kayak gitu. Ini kesalahan dari batch aku, yang dimana aku selaku ketua batch ini belum bisa mengontrol anggota-anggota aku. Mungkin pada saat jadi PIC 17-an itu banyak hal-hal yang kurang sempurna lah, dari segi persiapannya maupun pada saat acara pelaksanaannya gitu. Mungkin kesalahan yang aku lakuin tuh nggak terhitung saking banyaknya, dan pokoknya kesalahan teknis itu sering banget. Masalah footage, masalah editing, masalah kamera, masalah lensa, dan lain-lain. Soalnya yang aku bilang pertama tadi, aku tuh masih kosong banget, bener-bener dari nol, dan juga yang ngerasa down dikit aja, tapi itu semua bisa teratasi sih. Yang kuat, yang bertahan sih. Ya kenapa gitu? Soalnya Beyond Ecos ini bener-bener ceritanya tuh unik banget sih, dan menurut aku kalau dibikin judul film ya itu udah paling cocok sih. Film itu dengan judul Jejak di Balik Beyond Ecos, yang dimana sebuah alasan itu terpenting, sebuah jejak. Jejak itu sebuah perjalanan yang panjang, yang penuh rintangan, serta yang penuh banyak tantangan yang kita itu nggak tahu ke depannya itu bagaimana, tetapi kalau kita nggak mau memulai, nggak akan ada sebuah perjalanan itu tersebut. Apa ya? Drakor Daily Dose of Sunshine. Karena banyak lika-likunya, kayak pressure-nya dapet, struggle-nya dapet, terus ada kebahagiaannya juga gitu. Judul filmnya itu kali kedua, jadi ini bercerita tentang orang-orang yang terdapat masalah di kehidupan, tetapi diberi kesempatan lagi sama Tuhan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dibuat di masa lalu tersebut.
kesempatan. Sudah ini. Suasananya sih, suasana kantor, orang-orangnya, momen-momen di kantor, momen take konten, momen ngedit, momen ya bukan hanya momen-momen kerjaan doang. Rutinitas selama 6 bulan itu sih, dari aku naik motor melewati jalan sampai ke kantor, sampai aku masuk lewat pintu belakang dan ke ruangan produksi, itu yang bikin kangen sih. Terutama untuk Kak Anca yang selalu bareng-bareng terus nih sama saya beberapa bulan ini, dimana bukan persoalan kerjaan aja, kadang pulang bareng terus sama dia, kadang makan juga bareng terus. Nah, di situ mungkin aku mendapat sebuah arti momen keluarga gitu, Kak. Kangen sama temen-temennya. Apalagi pas makan atau pas misal sore-sore jajan beli es teh kayak gitu. Pastinya rindu sama teman-teman intern karena belum tentu kami bakal ketemu lagi setelah ini, pasti ada urusan masing-masingnya juga. Jadi rindu dengan intern dan yang lainnya juga. Aku ingin dikenal sebagai intern yang kreatif, bertanggung jawab, dan punya semangat lah untuk mencari ilmu dan ilmu. Mungkin bisa dikenal sama intern yang komunikasinya aktif, nggak takut buat nanya kayak gitu sih, Kak. Jadi seorang diri Faris yang memang diri aku sendiri, Kak. Aku nggak mau jadi pura-pura menjadi seorang lain dan katakan ya memang diri aku emang kayak gini. Ya setidaknya kalian tuh mengingat aku tuh pernah di main Corpora ini dan pernah berkontribusi untuk kalian. Krisna bukan hanya Krisna dikenal baik, tetapi Krisna pengen juga batch Krisna, batch keempat, ingin dikenal kalau batch ini kan batch yang gagal, pengen disebut kalau batch ini tuh batch yang terbaik juga, sama seperti batch-batch sebelumnya. Di sini Krisna banyak berkembang. Berkembangnya itu karena banyak belajar juga dari experience, dari project development, dari buat konsep event, ngerunning event, yang dimana ini benar-benar bertentangan dengan jurusan kuliahan Krisna. Apalagi sekarang Krisna dipindahin ke ManX Media juga. Ini salah satu experience buat Krisna, pengalaman buat Krisna untuk nge-handle sosmednya ManX Media. Mungkin dari rasa percaya diri ya, selama di sini aku merasa aku tuh lebih percaya diri aja gitu. Soalnya ya balik lagi yang aku bilang tadi, aku tuh merasa dibutuhkan di sini dan orang-orang di sini nge-treat aku seperti itu. Dan jadi aku tuh berpikir gitu kayak, wah ternyata aku tuh dibutuhkan loh di sini. Jadi itu yang bisa nge-up mental aku sih sebagai intern, sebagai diri sendiri juga. Dan selain itu mungkin aku lebih bisa banyak skill baru. Menurut aku sangat amat grow up, bukan cuma soal desain aja. Tentunya karena aku intern graphic design dan pastinya dari segi desain aku grow up, tetapi juga dari banyak hal aku grow up di sini, dari manajemen tim ataupun kolaborasi dengan teman-teman yang lain, dan juga cara sosialisasi dengan teman-teman di kantor ini. Banyak, Kak. Dari hal sekecil, mungkin Faris itu orangnya yang pemalu gitu. Orangnya yang sulit untuk interaksi ke banyak orang. Di Mind, Faris ngedapatin sebuah hal tersebut yang dimana Faris bisa untuk interaksi ke banyak orang. Terus Faris pede untuk tampil di kamera gitu. Dan terus banyak nggak malu lagi. Dan Faris ikut juga untuk nyumbang ide-ide, nggak Faris pendam sendiri lagi di Mind ini. Dan juga yang paling penting di Mind ini ngajarin suatu kedisiplinan mungkin, Kak.
aku ngerasa aku bisa lebih sabar menghadapi sesuatu, terus aku juga bisa lebih mikir ke depannya gitu loh sebelum aku ngelakuin apapun kayak gitu. Jadi aku kayak lebih banyak pertimbangannya lah dibanding sebelum-sebelumnya buat ngelakuin sesuatu gitu. Aku tuh berpikir kalau join di sini tuh sudah suatu advantage yang sangat besar lah untuk aku, dan ya nggak ada alasan untuk aku stop gitu di sini. Dan juga kalau dibilang siapa yang bikin aku kuat dan bertahan di sini, ya mungkin anak-anak produksi sih, soalnya mereka tuh udah kayak keluarga banget untuk aku. Dan ya karena sehari-hari tuh kalau di kantor ya aku paling banyak ngabisin waktunya tuh di sana, dan ya suasana itu yang bikin aku tetap bertahan di Mind selama ini. Kalau waktu itu ada kepikiran karena temen-temen aku tuh udah milih buat nggak lanjut, terus juga waktu itu aku sempat diganti tim dari tim 1 jadi tim 2, dan partner aku waktu itu dua-duanya nggak lanjut semua. Jadi pas itu aku kan sendiri, jadi aku mikir kayak bisa nggak ya lanjut gitu, jadi sempat kepikiran buat stop juga. Di sini Krishna sedih karena anggota Krishna ini banyak yang keluar tanpa sepengetahuan Krishna sebagai ketua batch. Jadi mereka satu persatu keluar, tiba-tiba keluar saja. Jadi Krishna nggak tahu juga permasalahan mereka apa. Pasti mereka juga ada permasalahan atau problem masing-masing. Dan di sini Krishna juga nggak bisa ngelarang mereka. Di awal juga Krishna ditahan sama experience untuk tetap di sini, apalagi di experience kemarin tinggal sisa Krishna sendirian. Tentu jadi masalah nih buat Krishna karena Krishna ini sendirian di experience. Aku lebih mikirin soal tanggung jawab gitu. Karena kalau aku sudah melakukan suatu hal, tentunya itu tanggung jawab yang harus aku pikul. Dan selagi aku bisa mengusahakannya, ya pasti akan aku usahakan. Karena menurut aku suatu hal itu pasti akan bisa dilakukan asal diusahakan. Buat batch 5 kalian Agatha tetap semangat untuk magang. Ini proses awal kalian. Jadi kalau ada masalah kalian bisa cerita ke staff atau cerita ke sesama kalian, jangan dipendam dan jangan ngomong dari belakang dan tiba-tiba berhenti. Kalau ada yang ngejanggal di hati, boleh cerita ke staff karena staff pasti terbuka untuk kalian kalau kalian ada permasalahan. Buat kalian yang di batch 5 kalian Agatha, kalau hambatan atau masalah itu pasti ada di setiap hari atau selama kita masih hidup tuh pasti ada hambatan dan masalah. Tapi gimana kalian bisa ngadepinnya, terus jangan terlalu terburu-buru atau jangan terlalu mudah mengambil keputusan lah buat sesuatu. Dipikirin, jadi orang tuh kalau mau ngambil sesuatu keputusan tuh benar-benar dipikirin, misalnya dampaknya apa, efeknya apa ke depannya gitu. Jangan jadi seseorang yang mudah tersinggung juga kayak gitu. Jadilah kalian tuh orang-orang yang memang orang-orang yang terpilih di Mind ini, dan kalian itu nggak salah untuk milih untuk intern di sini. Yang dimana banyak untuk hal yang kalian bakal dapat di Mind ini untuk membuat kalian itu tuh lebih baik lagi. Dan juga jangan sungkan-sungkan untuk ngambil ilmu. Jangan malu untuk bertanya atau menyerap ilmu dari mentor-mentor sebelumnya atau senior-senior yang ada di Mind ini, karena ilmu itu penting bagi aku. Dan juga jangan lupa untuk kalian itu berkomunikasi dengan baik, karena sebuah komunikasi itu sangat penting di dalam sebuah tim di Mind Corpora ini. Oke, untuk batch selanjutnya, percayalah kalian tuh orang-orang yang terpilih, kalian tuh orang-orang yang beruntung. Ya jangan sia-siain kesempatan kalian karena banyak banget orang-orang yang pengen di posisi kalian sekarang.
dan jangan pernah menyerah dengan keadaan. Mungkin kalian itu bakal ngelewatin masa-masa yang struggle dan pasti ada sih pikiran kalian tuh mau berhenti lah, mau inilah, mau itulah yang nggak sesuai ekspektasi lah. Tapi percayalah, ingatlah kembali momen-momen kalian di awal masuk dan jangan pernah menyerah aja sih. Oke, untuk batch selanjutnya berarti batch 5 ya? Iya. Nah, buat batch 5 mungkin kalian beruntung dapat diterima di sini karena banyak orang yang ingin magang atau intern di sini dan kalian yang kepilih, dan pastinya gunakanlah kesempatan tersebut dengan rasa penuh tanggung jawab dan semangat. Kalian hebat sudah sampai saat ini. Gokil. Keren. Struggle. Terima kasih untuk Bionikos yang selalu ada.